to be praised. My own man, all creation, even the rocks will cry out. Come on, we sing with one voice tonight. We sing, holy is the Lord. Sing it out. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Him and Him alone. Holy, 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 holy. All of creation cries out. Holy is the Lord. Is the Lord. Holy, holy, holy. My soul shall boast in the Lord tonight. The King and the Maker of all things tonight. Holy is the Lord. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus. Bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat, saudara. Orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis,
Orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya saudara ya. Ya ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan? Terus menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID. Maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa. You raise me up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik saudara. Sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan ICU. Yang kedua berkat Asyir ini orang kalau mau berbahagia ayat selanjutnya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa. Kekuatannya itu apa saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu kalau orang kekuatannya cuma keuangan. Aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudara langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada satu lagi. Ayat terakhir, ya Tuhan semesta alam berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Shalom RGCC. Shalom. Oke, kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Oke, buat yang baru pertama kali hadir, selamat datang di keluarga rohani RGCC Malang. Enjoy the presence of God. Oke, hari ini kita mau sama-sama mengingat ya, betapa kasih Kristus itu tuh luar biasa untuk setiap kita. Kasihnya nggak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ya. Dikatakan di Yeremia 31 ayat 3, aku bacakan versi BIMK-nya. Dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka, hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Nah, kalau versi King James-nya itu dibilang everlasting love gitu, kasih yang kekal. Ada gak sih satuan ukur yang bisa mengukur kekal itu seperti apa? Selama apa kekekalan? Dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya yang kita bahkan gak tahu gitu ya bakalan sampai kapan. Tapi kalau dihitung kasih kita dibandingkan dengan kasih yang kita miliki saat ini di diri kita, kasih kita terbatas. Ketika teman kita menyakiti kita, kita bisa berhenti untuk mengasihi dia. Tapi ketika kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati dia gak pernah berhenti buat mengasihi kita. Bahkan ketika dia tahu, dia yang merancangkan hidup kita, dia tahu kalau kita bakalan jatuh di dalam dosa bolak-balik menyakiti dia, tapi dia tetap mau menciptakan kita. Karena begitu besar kasihnya dia buat setiap kita hari ini. Kasihnya gak pernah berubah, kasihnya selalu sama untuk setiap kita. Dia mau menunjukkan kasihnya, dibilang sampai seterusnya Tuhan itu mau ngasih lihat ke kita gitu. Betapa baiknya dia, betapa dia mengasihi setiap kita. Mari sama-sama kita meresponi kasihnya yang besar untuk setiap kita yang diberikan secara cuma-cuma. Tanpa embel-embel apapun gitu. Kita mau setiap hari kita mau memuji, mau meninggikan dia. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita.
atas kasih-Nya. Karena kasih-Nya buat kita, memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita bisa berdiri di sini, berkumpul bersama-sama merayakan dan memuliakan namanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, naikkan pujian dari hati kita, ucapan syukur kita atas kasih-Nya yang melimpah buat setiap kita yang gak pernah berubah apapun kondisi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang besar atas setiap kami, yang gak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kasih-Mu mau turun ke bumi, mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus dosa setiap kami, mengangkat kami dari jurang maut, menyelamatkan kami Tuhan dari dosa. Terima kasih Yesus karena kami tahu apapun usaha kami, apapun perbuatan baik kami tidak membuat kami dapat diselamatkan. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib membuat kami bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, mengorbankan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Buat setiap kasih-Mu yang gak pernah berubah Tuhan. Dan gak bisa kami ukur dengan satuan apapun.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami untuk melihat keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah tergantikan dengan apapun Tuhan. Terima kasih, kami siap hari ini. Kami mau merayakan kemenangan-Mu atas maut. Terima kasih, Kau merelakan nyawa-Mu untuk kami, menggantikan setiap kami. Kami mau memuji, kami mau bersorak, mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengekspresikan iman kami terhadap Engkau. Lewat pujian yang keluar dari mulut kami, lewat tarian, lewat gerakan dari tubuh kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita siap untuk menari, kita siap untuk menyanyi. Bisa Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tepuk tangan ya. Ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bersama
selatan dan dari barat sampai ke timur. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Mari sama-sama kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, Amin. kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari semua tangannya di atas kepala. Serukan Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Mari sekali lagi dari pulau-pulau. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Mari sekali lagi. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Oke, kita mau doa persembahan. Doa Rocky, ayo ada Rocky. Ayo Rocky. Gurunya siapa gurunya? Oke, yuk naik yuk gurunya. Yuk. Oke, kita berdoa buat sini yuk. Mari kita arahkan tangan kita buat anak-anak kita yang akan beribadah bersama-sama. Kami
bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau memilih mereka sejak sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur bahwa kejadian mereka dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya semakin hari mereka semakin menyadari betapa Engkau luar biasa buat mereka. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Baik pendidikan mereka, kepintaran mereka, kekayaan atau apa saja yang membuat mereka nyaman di dunia ini. Yesus tetap yang terutama. Kiranya itu ditaruh di dalam hati mereka. Kuat mendasar, mengakar dalam kehidupan mereka. Bahwa Yesus adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Biarlah kiranya melalui apa yang mereka nikmati hari ini bersama dengan Engkau, bersama dengan guru-guru yang ada, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau dan pengetahuan mereka bertambah tentang kebenaran-Mu. Injil membebaskan mereka. Kami bersyukur bahwa Yesus baik buat mereka. Terima kasih. Kami percayakan mereka di dalam tangan-Mu Roh Kudus. Mereka boleh bersuka cita bersama-sama dan melayani Engkau dengan segenap hati. Terima kasih. Di dalam nama Yesus katakan amin. Selamat beribadah Rocky. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kembali lagi bersama saya. Kalau ada saya artinya kita mau persembahan ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mungkin Kakak Cecil bisa dibantu untuk menampilkan ayatnya. Ya, jadi saya bacakan dulu ayat untuk persembahan hari ini dari 2 Korintus 9 ayat yang 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya pernah lihat satu drama dan di situ ada satu kutipan seperti ini. Tuhan, aku sudah rajin memberi persembahan. Aku sudah rutin memberi persepuluhan. Tapi mengapa engkau memberikan musibah ini kepadaku? Sebenarnya lagi-lagi ini soal motivasi. Dari kutipan itu kita bisa tahu bahwa ternyata motivasi tokoh tersebut adalah salah. Motivasinya adalah ketika kita mengusahakan diri kita mengusahakan semua terpusat pada kita, mengusahakan keselamatan, mengusahakan validasi, mengusahakan apapun itu datang dari mindset atau pikiran yang salah. Maka lahirlah motivasi tersebut. Oh, aku mau memberikan persembahan supaya aku diberkati, supaya aku nggak kena malapetaka, supaya aku dapat mukjizat. Tapi di sini kita diingatkan kembali dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Bahwa sebenarnya mindset yang benar adalah bukan kita yang mengusahakan. Seperti yang sudah dibilang oleh Kak Kristi tadi ya. Karena Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Kita nggak akan pernah bisa mengusahakan keselamatan dan apapun itu. Kita bisa hadir sekarang, saya bisa berbicara tentang ini di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena Edin mampu, bukan karena Edin lahir, Edin cantik, bukan gitu ya. Tapi karena memang kasih karunia Tuhan itu sendiri yang memberikan anaknya yang tunggal sehingga kita bisa hadir di sini. Dan mindset inilah yang menjadi motivasi kita dalam hal memberi pun. Ketika kita memberi, artinya bukan tentang diri kita lagi, tapi sebagai ucapan syukur kita terhadap kasih karunia Tuhan, ekspresi kita terhadap kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita untuk mati dan bangkit sehingga kita bisa hidup hingga saat ini. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami boleh bersyukur karena kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kami bisa ada di sini. Kami tahu Tuhan kami bukan siapa-siapa, tapi kami mau memberikan diri kami, memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau ketika kami memberikan persembahan bukan motivasi yang salah lagi yang ada dalam kami. Bukan karena kami mengusahakan itu semua, tapi karena Engkau yang terlebih dahulu ada untuk kami. Tapi karena Engkau dahulu yang benar-benar mati
dan hidup untuk kami sehingga kami bisa memberikan apa yang kami punya. Terima kasih Bapak, kiranya motivasi ini yang terus kami kalibrasi dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar melekat dengan Engkau, kami tidak mau lepas dengan Engkau Bapak, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati persembahan pada hari Minggu ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Masih bersama dengan saya, kita akan melihat pengumuman, boleh dibantu? Oke, untuk persembahan seperti biasa bisa dilakukan secara cash melalui amplop yang sudah diberikan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop, mungkin bisa angkat tangan supaya Aser bisa membantu. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Oke, mungkin nanti bisa dibantu ya, semisal tidak ada. Kemudian yang kedua bisa transfer BCA. Kemudian yang ketiga ada QRIS. Jadi Bapak Ibu bisa segala macam metode ya. Sedangkan untuk perpuluhan sendiri kita hanya bisa menggunakan transfer BCA dan juga secara cash melalui amplop yang sudah diberikan. Selanjutnya next. Kita ada Kingdom Community yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Untuk hari Selasa kita ada komunitas sel yang mana ini untuk yang akan menikah ya, kalau kata Ko Alek, yang akan menikah dan mau menikah, yang jomblo ya, mari bergabung dengan kami. Dan juga kita ada KC Home ya, setiap hari Selasa ini untuk yang sudah menikah gitu ya. Yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga bisa bergabung dari Selasa. Semisal Kak Eldin nggak bisa ini, saya hari Selasa sibuk. Kita juga punya di hari Rabu Kak Ceuri, tapi untuk yang sudah menikah. Jadi kalau mau gabung menikah dulu ya. Oke, next. Iya, segera menikah, betul. Kita ada Badminton Talk seperti biasa di hari Minggu pukul 3 sampai 5 di lapangan Platinum Dieng. Harapannya ini Bapak Ibu bisa ikut semua supaya kita bisa lebih sehat, bukan sehat secara rohani saja, jasmani juga. Ayo Bapak Ibu, mari menghubungi Ko Alek ya. Karena kalau sedikit orangnya nggak seru Bapak Ibu ya, jadi harus rame-rame gitu. Jadi misalkan Bu Tina, Pak Budi mau ikut, Kak Devita melunturkan lemak-lemak gitu. Bu Sarah, Pak Steven, bisa banget. Kak Ika, Samgar, bisa semuanya ya. Kak Evan, bisa semuanya. Oke. Next, terakhir, ini yang ditunggu-tunggu ya. Samgar. Ya kita sekalian mau perkenalkan Bapak Ketua kita, Samgar Yedija. Jadi untuk RGCC Staycation ini akan diketuai oleh Bapak Samgar. Berdiri lagi. Akan diadakan di hari Minggu sampai Senin tanggal 10 sampai 11 Maret. Jangan bingung, jangan bimbang, hari Senin itu kita libur ya Bapak Ibu. Jadi nyepi ya, nyepi. Jadi tanggal 10 setelah kita selesai beribadah kita langsung choose go to Batu. Seperti jangan bingung, jangan bimbang, kita sudah sediakan transport semuanya, makan 4 kali nggak kurang-kurang ya. Aman, puji Tuhan, haleluya semuanya. Dan juga kita puji Tuhan, haleluya, dan juga kita bisa bayar gitu ya, daftar melalui GKC gitu. Iya, GKC tidak perlu khawatir, cukup 100.000 saja ya. Tidak perlu kepada GKC, atau misalkan bingung sama GKC, oh iya, nabung mulai sekarang ya. Misalnya 100.000, Kak Eldin gak punya, Kak Eldin 100.000 mahal banget Kak Eldin. Oke, cukup puasa seminggu kalau gitu ya, puasa seminggu ya. Oke, puasa jajan, puasa nonton, puasa pacaran, nongki-nongki, ngafe-ngafe ya, puasa dulu. Oke, jadi pendaftaran bisa dilakukan ke GKC, ke Aser, ke saya, oh jangan, sama bendahara ya gitu ya. Oke, jadi sekian untuk pengumumannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Kristi. Ke saya tapi. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita renungkan sebelum kita nyanyi ya lagunya ya. Jadi kita sehati sekali, dia SL-nya, tapi kita mendapat lagu yang sama untuk hari ini. Saya merenungkan lagu ini tuh waktu di sekolah minggu ngajar Rocky gitu, tentang waktu
Yesus dibaptis, ya kan? Yesus dibaptis, terus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu waktu Yesus datang kan ceritanya kita sudah tahu ya. Yohanes bilang, oh aku nggak bisa, harusnya Yesus yang baptis aku nggak pantas dan sebagainya. Nah, terus setelah itu di Yohanes 3 ayat 30 mungkin bisa ditampilkan. Si Yohanes Pembaptis ini memberikan kesaksian tentang Yesus. Nanti mungkin bisa bisa dibaca di rumah ya kan, ayat fullnya. Tapi yang saya sorot ini di ayat 30 dibilang, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya biarlah Kristus yang ada di dalam diri kita itu semakin besar dan kita semakin kecil. Saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kan? Terus kita memutuskan dibaptis gitu. Waktu kita dibaptis itu kan berarti kita mati bersama dengan Kristus karena dosa-dosa kita dan kita kembali dibangkitkan dengan Kristus dan kita boleh beroleh hidup. Nah, sehingga hidup kita bukan hidupnya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Memang kok ngomongnya gampang, tapi percayalah saat kita dikecilkan, kita di BIMK-nya dibilang dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Bagaimana berarti ini kan ngomong tentang bagaimana kita mengkalibrasi hati kita, hidup kita, pastinya dengan Injil, karena kalau bukan dengan Injil kita tidak akan bisa untuk menjadi tidak penting dan Yesus yang menjadi penting. Jadi mari kita sama-sama mungkin sambil direnungkan lirik per lirik dari lagu ini dan kita sama-sama saling mengkalibrasi hati masing-masing. Mari kita memuji Tuhan.
undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan kita menghadiri tanda kasih karunia-Nya, meresponi setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Apapun kondisimu hari ini, baik engkau sedang baik, baik engkau sedang tidak baik, baik engkau sedang mempertanyakan Tuhan, baik engkau sedang bingung atau apapun juga, kasih karunia-Nya cukup. Ia menerima penyembahanmu, bukan karena engkau tapi karena Kristus. Semua apa yang kita alami hari ini, biarlah kita memandang kepadanya, mengucap syukur, memuji Tuhan, bukan karena apa yang bisa Dia perbuat, tapi apa yang sudah Dia perbuat. Walaupun kita seringkali tidak setia, namun Dia setia. Seringkali kita mau mengungguli diri kita sendiri, lebih unggul daripada orang lain. Biarlah hari ini kita bertobat, bahwa semua keunggulan yang kita terima itu semua karena anugerah-Nya, karena kasih karunia-Nya. Walaupun kita gagal, itu berarti bukan engkau kehilangan identitasmu. Identitasmu tetap aman di dalam Kristus. Dan waktunya engkau bangkit. Apapun kondisi hatimu, bicaralah kepada Tuhan. Sampaikan seluruh amarah, seluruh kekecewaan, seluruh keletihan, bahkan seluruh kebanggaanmu, bandingkan dengan salib Kristus, maka itu tidak akan ada apa-apanya. Dia yang terutama, lebih hebat, lebih besar. Dia yang mulia. Mau menjadi rendah, mau di titik yang paling rendah, paling miskin, paling hina, supaya kita mendapat kemuliaan Tuhan. Ya, biarlah ini membajak hati kita, melembutkan hati kita di hadapan salibnya. Hati kita menjadi hati yang subur, siap menerima firman Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bertobat, kami mengucap syukur. Engkau baik buat kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim RPC yang sudah melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, sekali lagi, ininya belum. Oke. Kita masuki tema tetap The Chosen Generation. Dan saya memberikan subtemanya Salt and Light, yaitu garam dan terang dunia. Ya, garam dan terang dunia. Ya, saya ambil karena di bulan depan itu sudah ngomongin light juga. Salt ya. Nah, hari ini juga ada temanya, kalau saya baca cek di tema bulanan itu ada juga yang menyentuh light. Ya, saya gabungin aja supaya memberi landasan buat nanti para preacher yang lain untuk bisa mengelaborasinya. Elaborasi itu apa? Mengembangkannya. Terserah sesuai dengan Roh Kudus. Mari kita baca itu ya, lampu dan garam ya. Uyah, bahasa Yunaninya uyah. Ya, uyah. Ya, uyah. Ya, kita akan baca bersamanya The Chosen Generation, Salt and Light dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bisa lanjut sampai ayat yang ke 20 sih sebenarnya. Saya sudah siapkan sampai ayat yang ke 20. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Lanjut, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu pun tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian. Nah ya, lagu lawas banget ini masih SMA ya. Saya masih SMA. Ya, lawas banget. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingat lagu ini bisa nyanyi bersama-sama ya. Maafkan kalau ada terjadi salah karena memang bukan penyanyi ya, saya pengkhotbah. Ya, kita sama ya. Yes, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Perhatikan ini. Tiada lagi gunanya selain dibuang. Tiada lagi gunanya, tiada lagi gunanya selain diinjak orang. Yang kedua, yuk sama-sama. Kamu adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam, janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan sesamamu. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik. Supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik. Supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga. Yeay. Haleluya. Diresponi bukan dengan doa tapi dengan lagu ya, puji Tuhan ya. Saya ketularan dengan Kak Debita yang sedikit-sedikit ada apa dikasih lagu, sedikit-sedikit kasih lagu, oke? Ya, oke. Mari kita sama-sama melihat ayat-ayat ini, ayat yang terkenal. Teks ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal. Sering dijadiin tema conference, tema camp lah, tema retreat lah ya, sering kali. Nah sayangnya teks Alkitab ini karena saking akrabnya, saking familiarnya, kita seringkali justru menjadi terbiasa, menjadi dangkal memahami teks ini. Kita malas untuk menyelidiki teks ini lebih lanjut. Karena kita sudah fasih, sudah familiar, sudah sangat terkenal ayat ini. Kita melewatkan beberapa hal yang sangat-sangat penting. Ya. Nah kita cenderung mensimplifikasikan
menyederhanakan teks ini. Hanya sebatas kehidupan yang memberi inspirasi. Hanya fokus kepada kehidupan yang menjadi berkat tanpa mengerti makna yang terdalam dari teks ini. Nggak salah sih, memang kita harus menjadi inspirasi, jadi berkat buat orang lain, itu betul. Misalnya contoh seperti ini, ya. Garam dan terang dunia kita sering mengartikannya menjadi inspirasi ketika kita berprestasi. Ya, cakep ya kan? Ya, terus menjadi kaya dalam materi untuk menjadi berkat. Aku ini mau kaya supaya nanti kalau aku kaya, aku jadi berkat. Betul, bagus, tidak ada yang salah dengan itu ya. Menjadi teladan dalam moral dan etika. Ya, kalau ini pilihan ya, kalau Anda tidak kaya, Anda bisa jadi kaya. Oh, aku tidak bisa memberkati dengan materi, tapi aku bisa memberkati dengan prestasiku. Semakin aku berprestasi, maka orang akan melihat kepadaku kok. Nah, aku akan mempengaruhi mereka, aku akan menjadi influencer ya. Karena akan sangat mudah ketika orang banyak mengikuti aku akan memberikan teladan, contoh kepada mereka. Aku akan jadi role model. Itu jadi garam dan terang. Jadi waktu kita dapat penghargaan, terima kasih buat para pendukung saya, terima kasih buat penggemar saya. Ini semua saya dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih telah membeli album saya, yang tadi sudah itu, terima kasih buat penghargaannya. Ya kayak gitu ya, wah ini sudah jadi garam dan terang. Kenapa? Dia menyebut nama Yesus di podium prestasi, betul ya? Ya, kita pengen kayak gitu. Tapi aku enggak punya prestasi, aku enggak punya duit. Ya cukuplah kamu jadi orang baik, etika, moral itu dijunjung tinggi lah. Kamu akan lihat, mungkin kamu dari keluarga sederhana, kamu enggak punya banyak duit. Tapi kalau kamu beretika, kamu bermoral, kamu sudah jadi garam dan terang dunia. Kita cuma sebatas itu, men. Dan orang dunia juga melakukan itu. Bahkan lebih baik dari kita. Betul enggak sih? Dan tidak perlu Yesus untuk melakukan itu. Orang lain di luar sana, kalau charity, kalau amal itu gede-gedean. Bahkan orang-orang ateis. Betul ya? Kaya, ateis, tidak percaya Tuhan, super miliarder. Dan memberi dharma, kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Gila-gilaan. Saudara mau bersaing seperti itu? Ya. Bukan berarti tidak boleh memberi. Jangan salah paham ya. Tentu semua itu baik. Tapi jika tidak mengerti apa yang melandasinya, maka justru itu akan menjadi bumerang buat kita. Ya bukan Pak Merang, yang jelas bumerang bagi kita. Ya ironisnya kita akan menjadi tidak bahagia karena semua hal ini. Karena kita mengejar pengejaran. Oh, aku harus jadi garam dunia. Gimana? Oh, kaya ini kan memberkati. Semakin banyak uang, kita kan semakin banyak menolong orang. Betul. Tapi begitu tidak tercapai, waduh kayaknya aku gagal ya, aku bukan garam dan terang yang baik. Aku tidak bisa beretika moral yang baik, aku belum bisa berprestasi, atau gimana, aku gak bisa jadi garam dan terang dunia dong. Kita mengejar itu dan kita akhirnya tidak bahagia gara-gara ayat ini. Betul gak sih? Ya, sebelum kita mengupas ayat-ayat ini lebih lanjut, saya mau kasih gambaran tentang betapa luar biasanya ayat ini. Pertama itu konteksnya. Posisi Matius 5 ayat 13-16 ini cukup menarik untuk diperhatikan. Kenapa seperti itu? Teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Betul enggak? Ya. Kalau sudah baca di ayat sebelumnya, ini gunanya konteks ya. Gunanya konteks. Di ayat 11 12 ya. Itu ngomongnya tentang penganiayaan. Ya, berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah loh, ya kan? Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Disuruh bergembira katanya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara, kalau kita memahami ayat ini, garam dan terang dunia ini, tanpa memahami ayat-ayat sebelumnya, kita gagal. Ayat-ayat sebelumnya tentang apa sih? Ayat-ayat sebelumnya tentang sabda Yesus di bukit. The Beatitude, tentang sabda bahagia, khotbah Yesus di bukit. Itu khotbah tentang apa? Itu khotbah tentang, itu manifestasi pelayanan Yesus. Dia membawa era baru, dia membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan caranya berbeda dengan dunia ini. Sangat berbeda, makanya disebut the upside down kingdom. Kerajaan yang sungsang, kerajaan yang kebalik. Mana ada orang mau berbahagia kalau orang itu miskin? Dikatakan berbahagialah engkau yang miskin karena engkau adalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saudara kampanye, saudara akan kasih yang baik. Nanti kita akan ini, enggak boleh kampanye ya. Ini panggung, enggak boleh jadi. Kita akan bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tapi Yesus enggak populer. Berbahagialah orang miskin.
karena dia akan mendapat, ya mereka mempunyai kerajaan surga. Saudara baca semuanya, bertentangan. Jadi kalau saudara merasa hidup dalam kerajaan surga, tapi tidak bertentangan dengan dunia ini, pasti saudara tidak bisa jadi garam dan terang dunia. Karena caranya berbeda, konsepnya berbeda. Itu ya, itu konteksnya ya. Konteksnya seperti itu. Bandingkan dengan Musa waktu dia kasih hukum Taurat. Yesus waktu memulai, dia berdiri di atas bukit, dia ngomongin tentang 8 cara hidup kerajaan, norma-norma kerajaan. 8 sabda bahagia, khotbah bahagia itu adalah normanya, budayanya. Garam dan terang itu adalah identitas dan misinya. Nah ya, standar, saya mau ngomongin tentang standar. Teks ini juga unik ya. Teks ini uniknya adalah diletakkan sebelum Tuhan Yesus menuntut agar kesalahan kita melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Tadi kita sudah baca ya, ayat 17-20. Ya, jika hidup keagamaanmu sama dengan kesalehan, legalismenya orang Yahudi, ya, itu yang ditulis seperti itu. Posisi semacam ini menyiratkan bahwa kehidupan kita akan selalu dipantau oleh orang lain atau agama lain atau kepercayaan lain dan dibandingkan dengan kepercayaan yang mereka percaya. Oh, katanya Kristen, tapi kok kayak gitu? Masih mending aku, gitu ya. Ya seperti itu ya. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menyamai, tapi dikatakan melebihi. Mereka ahli-ahli Taurat, mereka taat 613 hukum Taurat. Mereka adalah full time obedience, ya, ketaatan yang full. Kerjaannya adalah, kerjaan mereka apa? Kalau ditanya, profesi apa? Kerjaanku adalah mentaati firman Tuhan setiap hari. Itu full time-nya orang Farisi kayak gitu. Kalau kita kan, kita jualan ini, dia full time apa? Hidupku untuk mentaati firman Tuhan. Taurat Tuhan, itu gila kan? Full time-nya dia itu seperti itu. Tapi katanya kita disuruh melebihi. Bagaimana mungkin? Bisakah? Itu penting. Yang ketiga itu ada relevansi. Metafora atau perumpamaan garam dan terang ini menyediakan sesuatu yang terus-menerus diperlukan oleh dunia ini. Beberapa literatur Yahudi kuno menyatakan secara eksplisit bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam. Betul ya? Ya. Dan terang. Garam dan terang ini bisa dipisahkan di kehidupan kita. Itu bukan tentang barang atau benda yang sifatnya sewaktu-waktu. Setiap bulan aku butuh garam, setiap bulan aku butuh lampu, aku butuh terang. Enggak, setahun sekali aku butuh garam. Enggak, aku butuh terang. Itu adalah kebutuhan yang setiap hari. Itu hanya akan diperlukan oleh, bukan juga diperlukan oleh segelintir orang. Orang kaya, orang jenis kulit ini, orang rambut lurus, rambut keriting, bukan. Oleh seluruh orang. Seluruh tipe orang butuh yang namanya garam dan terang. Jadi membicarakan tema ini, itu membicarakan tema yang akan selalu relevan dengan dunia ini. Jadi itu pentingnya. Ya, akan selalu relevan. Karena garam dan terang dibutuhkan. Ya, setiap hari, setiap saat. Yang berikutnya saya akan ngomongin tentang identitas. Kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ya. Ungkapan seperti itu ternyata tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Tidak salah tapi tidak tepat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang. Kamu adalah garam dan terang. Tuhan Yesus tidak memberitakan, kamu jadilah garam, kamu jadilah terang. Tidak, Yesus langsung ngomong, kamu adalah. Dan diperiksa dalam bahasa Yunaninya, itu benar. Kamu, ya kamu adalah garam. Jadi ada penekanan 2 kali subjeknya. Kamu, ya kamu yang nunduk-nunduk itu pakai topi itu loh. Kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Ya kamu yang noleh kanan, noleh kiri ya. Kamu yang pakai baju merah, ya kamu. Jadi artinya apa? Saya mau kasih tahu pentingnya tidak ada yang lain yang akan menggantikan posisi kita. Karena kita sudah dipilih oleh anugerah Tuhan, oleh penebusan Kristus di kayu salib. Dan tugas ini tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Hanya kamu, ya kamu saja. Dan tidak ada orang lain menggantikan identitas ini. Betapa pentingnya saudara dalam proyeknya Allah ini. Ya, saya mau tutup dengan hal yang seperti ini. Sudah selesai ya? Nah ini fokusnya tadi ya. Fokus kita bukan untuk menjadi yang paling top. Tadi lagu tadi mendukung apa yang saya sampaikan. Menjadi pemimpin. Karena di pelajaran kita sering ngomong bahwa pengaruh itu adalah menjadi pemimpin. Pemimpin adalah memberi pengaruh. Ya.
Dan Yesus datang, kalau Yesus datang hanya untuk memilih orang supaya menjadi pemimpin, jadi saya tidak ngomong pemimpin tidak baik, jelek ya, enggak, kita akan menjadi pemimpin-pemimpin kok. Tapi dalam konteks apa yang Tuhan mau. Pemimpin itu adalah memberi pengaruh. Ya. Kalau tugas seperti ini nanti kita stres, ya kan? Apa yang diajarkan Alkitab berbeda, engkau memimpin ketika engkau mengikuti Yesus. Kepemimpinanmu itu berbanding lurus dengan kepengikutanmu, kepengiringanmu dengan Yesus. Memikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Kepemimpinanmu itu berdasarkan itu. Bukan cuma berdasarkan aku akan memimpin seperti yang Yesus bikin. Aku akan contohkan kepada, bukan. Kita yang ikut Yesus, kamu lihat bersama-sama aku ikut Yesus. Yuk kita sama-sama ngikut Yesus. Jadi berjalan berdampingan. Bukan aku sudah lihat apa yang Yesus bikin, aku sudah bikin. Kamu ya, ayo mulai bikin yang seperti aku lakukan. Aku lihat Yesus itu lakukan seperti itu. Enggak. Kita yang bersama-sama, yuk kita sama-sama ke Yesus. Aku ngikut Yesus, kamu juga ngikut seperti aku ngikut Yesus. Itu kepemimpinan Kristen. Ya, jadi ini enggak seperti ini. Apa yang mau kita sampaikan di sini? Identitas kita sebagai garam dan terang dunia bukan sekedar kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Itu bagus. Tetapi ayat tadi itu ngomongin, tetapi juga berbeda dengan agama. Karena kekristenan bukan agama. Ya, itu jelas sudah dibandingin, bukan cuma berbeda dengan dunia, tapi berbeda dengan agama. Mari kita belajar bersama-sama, ya, mulai dari garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada satu masalah yang di sini disebut garam itu tidak berfungsi sebagai garam. Apa? Dia menjadi tawar. Dia menyangkal identitasnya. Iya seperti itu ya. Masalahnya bukan gini, kita sering dengar kan, oh gereja itu rusak, gereja itu terpecah itu karena garam sama garam sering ketemu di gereja. Garam sudah garam ketemu di gereja, blood drug. Blood drug itu apa? Darah tinggi. Asin semua kumpul sama asin, semua kumpul, kita jadi darah tinggi. Makanya garam itu harus disebar di seluruh dunia. Di tempat-tempat yang lain, garam harus menggarami hal-hal yang busuk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang di luar sana. Tidak sebenarnya tepat sebenarnya. Kenapa kok gereja garam sama ketemu garam itu kumpul terus nanti kita ribut? Bukan karena garamnya. Dikatakan di situ apa? Kalau garam itu menjadi tawar, pantas gerejamu itu pecah. Kenapa? Yang kumpul adalah garam yang tawar. Penekanannya bukan garam. Kalau semua di tempat ini adalah garam yang asin, maka gereja yang Tuhan percayakan sama kita adalah gereja yang akan mencerminkan sukacita Kristus, keadilan, kebenaran Kristus. Benar enggak? Maka kita mudah mengampuni orang, mudah merendahkan diri, mau diajar, teachable, ya kan? Available, tersedia. Aku mau. Apalagi yang perlu dibantu? Itu garam. Tapi kalau tawar, sekarang aku mau cuma datang tok, aku mau lihat semua beres, aku berharap nanti terima berkat, selesai. Itu garam yang tawar. Benar? Ya, bukan masalah garam ketemu garam. Yang kumpul garam yang tawar. Masalahnya di Anda, kita semua menjadi garam yang tawar. Ya. Manfaat garam yang paling utama di masyarakat kuno, saudara harus melihat gini. Sebagian besar dari kita itu sering melakukan kesalahan yang namanya anakronisme. Anakronisme itu, catat ya. Memahami sesuatu yang kuno dari perspektif yang lebih modern. Nah itu nanti miss. Baca Alkitab kayak gitu ya, jangan sampai anakronisme. Mereka memahami metafora garam ini berdasarkan beragam fungsi garam pada zaman modern. Hal itu juga tidak bisa dibenarkan kayak gitu. Jadi kita perlu, apa sih yang paling utama? Pemahaman masyarakat kuno waktu itu. Nah, kita sebaiknya melihat fungsi garam ini dari teks ini sesuai dengan budaya waktu itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua hal, paling tidak 2-3 hal yang penting. Pertama untuk mengawetkan, antiseptik, dan ketiga itu adalah memberi rasa pada makanan. Itu yang paling utama. Katanya memang garam banyak fungsinya, 1000 sekian satu manfaat ya. Tapi pada waktu itu cuma 2-3 hal ini, antiseptik, mengawetkan, dan memberi rasa makan. Dan tahukah saudara, istilah salary, gaji, upah, itu berasal dari kata Yunani, berasal dari kata Latin, salarium, yang artinya apa? Dibayar dengan garam. Pada zaman dulu, ya,
masyarakat Yunani dan Romawi, para buruhnya, para tentara Romawinya itu dibayar pakai garam. Ya, kenapa? Karena mereka bisa mengawetkan makanan lewat garam. Daging itu bisa diawetkan. Tidak punya kulkas, belum ada kulkas. Berarti garam sangat penting. Julukan garam itu ada emas putih. Karena berharga. Emas putih, saking berharganya dibayar pakai. Ada yang mau digaji pakai garam hari ini? Nggak ada. Waktu itu makanya sangat penting, sangat krusial, ya, untuk mengawetkan, untuk antiseptik, ya, untuk cita rasa makanan. Itu pentingnya garam pada zaman kuno. Nah, kegagalan kita memahami ini, maka kita akan juga gagal memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, kegagalan melakukan peran kita, identitas kita, adalah sebuah tragedi yang fatal di dunia ini bila kita menjadi tawar. Waktu kita tahu, sadar bahwa kita adalah garam, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka semua yang berantakan, semua yang kacau balau, semua yang sakit, semua yang merana, semua yang menderita, ketika kita ada di situ dan fungsi kita sebagai garam, maka yang berantakan jadi rapi. Betul? Ya, yang sakit jadi disembuhkan. Yang sakit hati, yang menderita juga mendapat penghiburan. Itu fungsi garam. Jangan sampai kita kehilangan fungsi garam itu. Ya. Dikatakan di situ garam itu menjadi tawar. Bahasa aslinya itu dalam terjemahan yang lain, dalam ayat yang lain, di 1 Korintus 1 ayat 20 atau Roma 1 ayat 22 tentang ayat yang tadi itu ya, menjadi tawar. Itu menggunakan kata yang sama dengan menjadi bodoh. Bodoh, ya, bodoh, ya, menjadi bodoh. Ada sebuah kebodohan. Adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Betul enggak? Karena tidak sesuai dengan identitasnya, dan manfaatnya tidak ada, tidak sesuai. Adalah kebodohan. Apa yang membuat kita bodoh? Kita menjadi bodoh ketika kita keluar dari Kristus. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu di luar aku. Ya tadi ya, tenggelamkan aku dalam kemuliaan-Mu. Supaya aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kalau kita semakin bertambah, Yesus semakin berkurang, kamu bodoh. Kamu hendak menjadi garam yang tawar. Dan perlu diketahui, garam pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kita langsung tabur gitu. Ya, kita langsung masukin di sup gitu. Enggak, dulu itu dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Karena mereka ngambilnya dari laut mati, ya, diambil. Dan itu bukan asli murni garam. Ada banyak mineral dan selainnya yang ada di bongkahan itu, kecil-kecil, potong kecil-kecil. Dan itu harus dicelupkan ke makanan. Dan yang larut pertama kali itu adalah garam. Ayo, apa kode kimianya garam? Ayo anak-anak SMA. Ya, natrium klorida. Ya. Nah, yang duluan larut itu adalah garamnya. Lama-kelamaan karena sering dipakai, maka yang tersisa hanya mineral. Dan yang tidak berguna itu, jadi tidak asin lagi. Nah makanya itu, kalau tidak asin ya dibuang. Tidak ada gunanya, kamu harus ngambil lagi yang baru. Potongan-potongan bongkar yang baru, dicelup-celup lagi. Kalau kita kan enak sekarang, tinggal pilih mau yang mana, ditabur, masukin. Tapi zaman dulu bisa seperti itu. Makanya kalau kita ngerti ini, kita tahu. Kalau kamu menjadi tawar, tidak ada gunanya. Mungkin di pikiran kita orang modern, masa sih garam bisa tawar. Kan itu jadi miskomunikasi ya di situ. Makanya kita tahu budayanya dulu zaman itu seperti itu. Ya. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Jika kita gagal memainkan peran kita sebagai garam dunia, mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia ini. Kita akan dipermalukan. Itu terjadi karena kita sendiri telah membuat diri kita bodoh dengan pilihan-pilihan kita. Saya kasih tahu, dosa itu meminta banyak tumbal. Keluarga saudara, nama baik saudara, ya, apa saja. Nah, sehingga kita tidak punya kemampuan. Ada kabar baiknya? Ada, nanti saya sampaikan. Kok kayaknya itu ya? Kayak aku hancur-hancuran. Aku kok tidak bisa menjadi saksi ya? Aku harus jadi sempurna dulu untuk jadi saksi. No, tidak seperti itu. Inilah dia kabar baiknya.
Kitab Matius ini ditulis untuk audiens orang Yahudi. Saudara harus tahu itu. Orang Yahudi itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini sebagai garam yang telah hilang asinnya. Orang Yahudi, orang Israel yang seharusnya menjadi berkat bagi dunia, sehingga orang dunia, bangsa-bangsa bisa melihat Yahweh yang benar, yang adil itu. Tetapi bangsa Israel gagal memenuhi tugas itu. Dia menjadi garam yang tawar. Mereka menukar Allah dengan berhala. Mereka bersungut-sungut. Mereka mencobai Allah. 1 Korintus 10 itu ya. Dan Yesus dicobai. Tadi sudah disebutin ya. Di Yohanes 3, pembacaan Alkitab kita 1 tahun. Yohanes 3, dia dicobai persis seperti pencobaan bangsa Israel di padang gurun. Persis. Dia cuma mau menyatakan kepada orang Israel, kamu tidak bisa di padang gurun, kamu gagal. Tapi aku, anak Allah yang sempurna, aku memenuhi semua tantangan dari iblis, temptation dari iblis. Aku makan habis, aku melakukannya dan aku tetap tidak berdosa. Kenapa? Supaya aku bisa menanggung segala omelanmu, segala gerutuanmu, segala hal yang mencobai Tuhan, segala hal sikap hatimu yang menyembah berhala. Aku sudah tanggung. Itu keren. Bangsa Israel gagal. Apa gunanya selain dibuang? Tidak ada gunanya. Tapi puji Tuhan, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya adalah, jika bangsa Israel umat pilihan Allah saja gagal, bagaimana dengan kita yang diadopsi dari bangsa-bangsa kafir katanya, dari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Kalau bangsa Israel aja pilihan Tuhan gagal, apalagi kita, Pak David. Mampukah kita menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia? No way, tidak bisa. Kita juga gagal. Tapi puji Tuhan, puji syukur kepada Yahweh, Allah yang hidup. Allah yang berjanji bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia memberikan pengharapan yang baru melalui Yesus Kristus. Ya kan? Seorang Yahudi, seorang Israel sejati yang tidak akan pernah kehilangan asinnya. Keren enggak? Yang akan memulihkan fungsi garam itu di dalam diri saudara dan saya. Betul ya? Saudara tidak bisa. Yesus yang bisa melakukan itu. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Tidak bisa. Kita tidak punya modal untuk itu. Karena kita manusia yang rusak, jatuh dalam dosa. Masih pakai tubuh dosa. Nanti kita nunggu pemulihannya nanti. Tetapi Yesus telah memberikan satu jaminan. Sebagai garam di dalam Kristus kita sudah asin. Kenapa? Karena identitas kita di dalam Kristus. Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asin kita. Makanya kalau kita di luar Kristus kita menjadi tawar. Kita hanya perlu berbagi rasa asin kepada dunia sambil menjaga diri kita sendiri tetap asin. Ya. Ya. Kita mencegah pembusukan dan memberi cita rasa pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita. Bukan berhenti sampai situ koma. Yang sudah ditransformasi oleh kuasa Injil Kristus Yesus. Ya. Ini yang akan membuat kita berfungsi sebagai garam yang Tuhan sebutkan. Berikutnya, terang dunia. Ya, ayatnya sudah ini, tidak usah dibaca ya. Kita adalah cermin dari terang Kristus. Kita juga sama, kita bisa memancarkan terang. Kenapa? Tidak ada terang di dalam diri kita. Kristus yang memberi terang. Metafora ini sepintas membingungkan. Loh katanya Yesus adalah terang dunia, tapi kita kok dituntut kita jadi terang dunia, kamu adalah terang dunia. Ini gimana sih Pak? Bingungkan. Nah, saudara perlu mengerti dalam pembacaan Alkitab. Satu metafora yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Contoh, kayak singa. Singa itu bisa berarti singa dari Yehuda, Tuhan Yesus, tapi juga bisa iblis. Ya kan? Jadi ada satu metafora tapi bisa dua maknanya. Sama seperti ini. Ya, solusi dari pemikiran seperti ini adalah gini, memandang para pengikut Kristus, saudara dan saya sebagai cerminan terang Kristus. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Kita adalah terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain menuju pada terang yang sesungguhnya yang lebih besar. Siapa? Tuhan Yesus. Bukan memimpin kepada kita. Wah, aku yang punya urapan, aku yang punya mujizat, kuasa terobosan keuangan. Ya, tadi saya nawarin doa, ada yang perlu doa terobosan keuangan. Ya, semua diarahkan ke kita, tapi harus diarahkan ke Yesus.
Ya, diarahkan ke Yesus. Dikatakan di situ, ya, seperti Yohanes Membaptis. Dia pembuka jalan, bukan kepada dirinya sendiri. Kepada siapa? Kepada Mesias yang akan datang, yang sudah dinubuatkan. Ya, harus kita menjadi terang dunia bukan dibawa kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus. Ya, dikatakan, ya, dulu di masyarakat kuno, ya, ajaran masyarakat ini terang dunia itu ada di masyarakat kuno waktu itu. Ada masyarakat namanya masyarakat Qumran. Ya, pada zaman Tuhan Yesus mereka menyebut diri sebagai anak-anak terang. Perbedaannya seperti ini. Mereka tinggal menyendiri di gua-gua. Mereka tidak terkoneksi dengan dunia. Kesalahan mereka hanya terlihat di gua-gua. Wah, ya. Nah, tidak demikian dengan yang dimaksud Yesus. Tuhan Yesus mau kita justru ada di dunia, di tengah dunia yang rusak. Kita dituntut untuk hidup di dalam dunia yang gelap. Justru di tengah-tengah kegelapan inilah keberanian kita akan menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Kita adalah terang dunia. Tapi juga sama, hal yang sama saya juga akan memberikan kepada saudara. Makanya terang dan kerang tidak boleh selalu kumpul di gereja silau. Makanya kita akan selalu berantem. Terus akhirnya kita pecah jadi gereja, ya banyak gereja. Kita berantem, bukan. Ya, bukan seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Terang kalau terang kumpul, maka kita akan bertikai. Masalahnya adalah terang yang kau bawa di tempat ini bukan terangnya Kristus. Terang dirimu sendiri. Makanya ketika kamu membawa terang dirimu sendiri, kamu akan merasa apa? Aku gereja ini kalau tidak ada aku, tidak bisa jalan, men. Ya, tidak bisa jalan. Kalau tidak ada ini, waduh, nggak bisa. Harus ada aku di tempat ini. Itu the shiny you, bukan the glorious of Jesus. Ya, seperti ini. Nah, tidak bisa. Kekristenan bukan tentang the shiny you, Anda yang bersinar, tetapi tentang the glorious of Jesus. Jika kalau kita hanya membawa terang kita sendiri, itu namanya kegelapan sih sebenarnya. Ya, kamu membawa egomu, kamu membawa dirimu sendiri, kamu membawa aku, tapi bukan membawa kemuliaan Kristus. Maka jangan heran kalau gereja banyak terjadi pertengkaran, gontok-gontokan. Bukan karena terang dan terang menjadi satu. Terang dan terangnya beda. Ya, terang yang satunya terang dari diri sendiri. Kumpul semua, bayangin coba kalau di tempat ini berkumpul semua yang mau ingin menunjukkan siapa aku. Ribut memang. The shiny you. Ini the shiny. Kita harus menunjukkan the real you. The true you. Melalui siapa? Melalui the glorious of Jesus. Melalui terang kemuliaan Kristus. Baru kita akan menikmati apa? Rasa damai, sejahtera di tempat ini. Betul ya? Dan terang itu harus dibawa keluar. Jadi dikatakan di situ, terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu bahasa Inggrisnya banyak kasih terjemahan basket, ya, keranjang, ya, bejana, tempayan. Terang itu tidak boleh ditutupin. Ada yang masih malu kalau di kantor, tidak mau menyampaikan kebenaran, gak mau menyampaikan kebenaran Kristus, kebenaran Injil, masih malu. Itu sama seperti kamu punya terang, tapi kamu tutup-tutup. Enggak, aku sungkan nanti. Aku dikira sok suci nanti. Aku di kampus juga, aduh aku ikut-ikutan, ayo ngerokok. Gimana nanti? Aduh aku merasa gak enak loh. Ini kan ya supaya ya kita pakai alasan rohani. Supaya aku bisa menginjili mereka aku. Jadi aku jadi sama seperti mereka. Kita gak mau buat perbedaan. Ya kita tutup. Gak boleh orang tahu. Kebenaran itu tidak boleh ditutup, harus dinyatakan, harus disampaikan apapun resikonya. Betul ya? Nah ini tugas yang tidak mudah, di tengah dunia yang semakin jahat. Kamu akan diolok, kamu akan dicela, kamu akan difitnah, kamu akan dianiaya. Maukah kita masih menjadi garam dan terang dunia? Ini bukan hidup yang enak-enakan yang seperti tadi ditawar, kamu berprestasi, kamu. Ini hidup yang akan sangat menekan hatimu. Sama seperti Ayub, sama seperti zamannya Nuh. Mereka tertekan karena orang-orang fasik di sekelilingnya. Maukah engkau masih menampilkan kebenaran? Dan terang itu tidak semua orang suka loh. Ya kata Tuhan Yesus membawa terang tapi miliknya sendiri menolak dia. Kenapa? Karena mereka terlalu lama tinggal dalam kegelapan. Begitu itu terang dinyatakan, itu menyingkap segala aib mereka. Enggak mau aku, enggak mau. Aku kelihatan semua nih, aku berdosa nih. Lebih baik aku tinggal dalam gelap. Ada orang model kayak itu? Ada.
Tapi sayangnya di dunia nyata kita tidak suka dengan kegelapan. Kita selalu ingin ada di dalam terang. Begitu listrik padam, kita aduh kok padam sih. Ya, padahal siang hari, waduh rasanya gimana ya? Kita butuh terang. Betul ya? Begitu kebenaran dinyanyikan. Apa itu terang? Terang itu kebenaran. Dan kebenaran itu selalu menyingkapkan seperti terang. Dosa kita, aib kita, malu kita. Oh, malu, aku telanjang, ya kan? Karena aku telah melanggar perintah Tuhan. Begitu Allah datang, mereka tahu mereka telanjang. Terang itu menyingkapkan. Dan itu pasti banyak musuhnya. Ya, jadi bukan enak-enakan. Ya. Kebodohan kita sama seperti tadi adalah kita tutup-tutupi terang. Entah itu dengan rasa takut kita. Nanti apa kata orang. Karena kita apa? Kita modelnya apa? People pleaser. Ya, menyenangkan orang. Aduh aku gak bisa lah aku menyampaikan benar. Nanti orang benci sama aku. Enggak. Terang itu harus dinyatakan. Terang itu menyingkapkan. Dan yang paling unik dari perumpamaan ini. Ada satu metafora di dalam metafora. Apa itu? Kamu seperti kota di atas bukit. Zaman dulu, ini harus tahu zaman dulu. Waktu dalam kegelapan, tidak ada listrik. Kalau kamu mau pergi ke kota yang satu dengan kota yang lain, salah satunya adalah kota itu bisa terang. Kenapa? Kalau di atas bukit itu bisa kelihatan. Kenapa? Karena semua masyarakatnya, penduduk kota itu menyalakan terang. Tidak ditutup gantang. Kalau ditutup gantang semua penduduknya peteng. Ya mana kotanya ini ya? Tidak kelihatan ya. Tapi dari jauh bisa, itu ada kota di situ. Ada kehidupan di situ. Nah sama dengan kita. Orang ingin dunia bisa tahu bahwa kita murid Kristus, kata firman Tuhan. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam terang. Terang kita itu menjadi gosip di luar sana. Menjadi pembincangan di luar sana. Oh itu ke sana. Ke RGCC itu. Wah, home for the imperfect. Rumah bagi orang-orang tidak sempurna. Tapi yang akan disempurnakan melalui Injil Kristus. Kalian pergi sana kamu. Omongin lagi, kamu pergi sana. Ayo datang ke situ yuk. Ayo bertumbuh bersama ke situ. Orang melihat. Tapi kalau ditutupin gantang, malu-malu, takut, apa kata orang dan sebagainya. Tidak ada orang yang bisa lihat. Itu seperti mercusuar, seperti menara di tengah lautan yang ada menara untuk ada lampunya. Supaya kapal bisa itu. Ya kan? Seperti itu kurang lebih. Ya. Itu bicara tentang komunitas. Terangmu kalau sendiri tidak bisa memengaruhi. Tapi itu satu kota, jadi orang bisa lihat. Ini juga bicara tentang komunitas terang. Penulis memberi sebuah metafora tentang kota ini di atas bukit. Ya. Kota adalah gambaran komunitas. Identitas kota adalah terang tentang nilai-nilai yang orang-orang itu percaya dalam sebuah kota. Kenapa kota ini disebut, banyak prostitusinya? Karena mereka berpikiran, ya tempat itu. Kota yang dimana prostitusi dilakukan. Oh kota itu terkenal dengan apa? Oh narkobanya, kenapa? Orang-orang itulah yang memberi nilai. Dan bagaimana saudara memberi nilai dari kumpulan komunitas kita ini? Dengan nilai apa orang akan melihat itu? Kayak Amsterdam, ya kota Amsterdam itu syarat dengan prostitusi. Kalau kota yang duit, judi, ya, saudara bisa tahu mana? Oh bisa tahu kan, Las Vegas, karena itulah nilai-nilai yang diemban oleh orang-orang yang tinggal di situ. Las Vegas, pernah ke situ ya? Oh nonton. Kok bisa tahu kan, orang tahu tuh. Nah sama, bagaimana orang melihat kita sebagai kota terang. Apa nilai-nilai apa yang kita sedang angkat tinggi, junjung tinggi. Implikasinya apa? Kita adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dulunya. Jauh dari Tuhan, bahkan musuh Allah. Seharusnya dibuang di dalam kegelapan kekal. Di mana terdapat kertak gigi. Namun karena anugerah Allah, kita mendapat anugerahnya. Dipilih menjadi anak-anak terang. Seperti nubuatan Nabi Yesaya yang digenapi oleh Yesus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita hanya memantulkan terang Kristus. Kita tidak memancarkan terang dari diri kita sendiri. Kita hanya memantulkan terang Kristus. Tugas kita adalah memastikan terang itu tidak tertutup dengan menyingkirkan semua penghalang. Apa penghalang itu? Penghalang kita yaitu hati kita sendiri. Yang dikuasai oleh keinginan-keinginan hati kita. Yang bukan menyembah Allah tapi menyembah kepada berhala-berhala. Berhala bukan patung tapi keinginan-keinginan kita. Cita-cita kita, mimpi kita yang menggantikan posisi Allah. Ya.
Yang terakhir itu adalah standar. Standar. Ya, apa standar? Dikasih standar. Kualitasnya seperti apa? Kalau kamu bisa melakukan melebihi apa yang orang Farisi lakukan, maka kamu itu akan menjadi seperti garam dan terang dunia. Tapi permasalahannya, bisakah? Bisakah? Tidak bisa. Sebelum kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia, maka Kristus merombak total dunia kita terlebih dahulu. Ya. Dan menggantikan dengan yang baru. Kristus bukan tambalan. Kristus bukan tempelan dalam kehidupan kita. Tapi Kristus fokus, pusat, intisari dari kehidupan kita. Yang bukan Yesus, yang bukan kebenaran Kristus akan dibongkar, akan dirombak dan dibangun yang baru. Itu kekristenan. Dan Yesus waktu itu datang, dia hendak membawa suatu era yang baru. Tidak ada satu orang pun yang bisa menaati hukum Taurat. Kalaupun mereka bisa melakukannya, tapi hati mereka tidak bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak ngomong kayak gini, kamu kok tidak berdoa? Tuhan bukan ngomongin berdoa dan tidak berdoa. Tuhan ngomong, kamu berdoa kayak gini toh, aku datang. Begini seharusnya kamu berdoa. Kamu juga dulu pernah dengar toh, jangan berzina. Nah, ini dia, jangan berzina. Dia tidak ngomongin jangan berzina dan berzina. Bukan, dia ngomongin, kamu kalau menginginkan dalam hatimu seseorang, kamu telah berzina. Yesus membawa satu perubahan yang baru. Jadi dia tidak ngomong, kamu jangan berzina, kamu harus suci. Bukan, Yesus ngomong, kamu kalau berzina, jangan membunuh misalnya. Yesus sudah ngomong antara membunuh dan jangan membunuh, tidak. Yesus bawa sesuatu aturan yang baru, apa? Kalau kamu membenci dalam hatimu, kamu telah membunuh. Wow, permasalahannya itu hati. Yang harus dirombak itu hati, yang ditransformasi itu hati. Siapa yang dapat melakukan hukum Allah itu? Tidak ada satu kandidat pun yang bisa jadi garam dan terang dunia. Hanya satu yang bisa memenuhi itu, siapa? Aku datang bukan untuk menghapuskan, aku datang untuk memenuhinya. Dan hukumnya jadi dua nanti ya. Kasihlah Tuhan Allah, kasihlah sesama. Dengan hati yang sudah dirombak, diperbarui. Bagaimana saudara bisa menjadi garam dan terang dunia jika saudara tidak memiliki rasa miskin di dalam Tuhan, tidak berdaya. Berbahagialah orang miskin, katanya tadi ya. Ini akan saya jadikan khotbah berseri pertama saya di gereja lokal ini. Dan saya akan bahas tentang beatitude itu tadi. Untuk siapa kita yang adalah garam dan terang dunia ini. Saudara akan paham itu. Ya. Oke, saya undang pemain musik. Ya. Mari kita mengkalibrasi hati kita. Bisakah kita menjadi garam, menjalani identitas kita sebagai garam dan terang? Tidak bisa. Bagaimana kita melihat identitas sebagai garam dan terang dunia? Apakah itu tentang diri kita? Diri kita lah yang sebagai hero-nya? Atau Kristus sebagai hero sejati? Apakah kita the world changer? Kitalah tokoh utamanya? Atau Kristus tokoh utamanya? Apakah kita melihat identitas kita sebagai garam dan terang dunia sebagai beban? Atau justru sebaliknya, kelompok yang lain. Kita lari dari tanggung jawab itu. Yang jadi beban kita merasa, aduh aku harus apa ini supaya aku bisa ada di dalam identitas garam dan terang dunia itu. Atau yang lain, alah bodo amat lah aku gak bisa kok, aku sudah gagal berapa kali. Apakah saudara dalam taraf seperti itu? Mari kita kalibrasi hati kita. Inilah dia berita kabar baiknya. Kita dulu tidak berguna, seharusnya dibuang. Kita orang berdosa seharusnya dibuang. Pertama kali kita melanggar melawan Allah. Tapi hari ini kita mendapat penerimaan melalui karya penebusan Kristus yang telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan. Kita dulu mati, kita dulu padam karena dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita dihidupkan kembali. Kita menyala kembali karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus bukan hanya menghentikan kebusukan dunia ini, tapi ia memulihkan dunia ini secara sempurna di langit bumi yang baru. Itu merupakan pengharapan kita. Kristus menjadi harapan bagi kita untuk menghidupi jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Karena apa? Karena Kristus
terlebih dahulu mencurahkan hidupnya untuk dunia yang berdosa dan gelap ini. Bukan karena kita, karena Kristus terlebih dahulu. Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mampu menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus telah menjadi kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Bapa melihat kita seperti Bapa melihat Kristus yang telah melakukan semua hukum itu. Dan itu tidak bisa digantikan dengan orang lain. Karena apa? Allah telah memilih saudara dan saya. Tidak ada penggantinya. Tidak ada pemain cadangan. Aku telah memilih kamu. Kalau dia memilih kita, dia juga yang akan memperlengkapi, memberdayakan kita dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Melalui Injil kabar baik itu. Kita bukan lagi berusaha dengan willpower untuk menjadi garam dan terang. Tapi kita melakukannya dengan joy power. Karena aku sudah ditebus. Aku yang dulu dibuang seharusnya, tapi sekarang diterima. Aku yang dulunya mati, sekarang aku dihidupkan. Ini joy power, bukan lagi willpower. Aku melakukannya bukan supaya Tuhan berkenan kepada aku. Kalau aku tidak jadi garam dan terang, nanti aku dibuang. Aku harus berusaha jadi garam dan terang dunia, Pak. Supaya apa? Kalau enggak, kata firman Tuhan, kan aku dibuang. Dengar kabar baiknya. Yesus telah melakukannya bagi Anda. Anda tidak akan pernah dibuang. Dan inilah yang menjadi energi kita untuk kita menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah dibuang. Oleh karena itu, kita harus menghidupi identitas kita. Menyatakan itu kepada dunia yang membusuk, yang jahat, yang gelap. Sama seperti Kristus. Mari renungkan firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah Engkau mengkalibrasi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak lagi intimidasi. Tapi sebaliknya sukacita. Sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Memfungsikan diri kami kembali sebagai garam. Kalau engkau telah menjadi bodoh, engkau kehilangan rasa asinmu, engkau menutupi terangmu, engkau menjadi bodoh, ini waktu yang terbaik untuk engkau datang kembali kepada sang terang. Sang kasih itu yang tidak pernah hambar, yang selalu baru kasihnya, yang akan memenuhi kita. Kalau engkau tawar hati hari ini, datang kepada Dia yang selalu manis, yang selalu memberikan cita rasa. Kalau engkau merasa gelap, Dia terang yang sejati. Datang kepada Dia. Jangan lihat dirimu, aku belum sempurna, aku tidak bisa jadi garam dan terang. No, memang bukan engkau. Memang bukan engkau. Engkau bukan pahlawannya, engkau bukan tokoh utamanya. Kristuslah tokoh utamanya. Justru di dalam kegelapan, di dalam kelemahanmu, orang bisa melihat engkau, melihat imanmu, betapa engkau beriman, betapa engkau menghargai Tuhanmu. Orang berbalik kepada Tuhan justru. Renungkan, mungkin ada banyak, aku tidak bisa, aku belum bisa. Aku bukan garam, aku bukan terang. No, semenjak engkau percaya kepada Kristus, identitasmu berubah. Engkau garam. Kamu, ya, kamu adalah garam dan terang dunia. Dan itu bisa digantikan oleh siapapun. Karena engkau spesial, engkau berbeda, engkau sudah dipilih. Pahami itu dulu. Kamu saja. Hanya kamu, itu bahasa aslinya. Hanya kamu garam dan terang. Tidak ada yang lain. Nyanyi lagu yang bagian terakhir tadi, sama-sama bangkit berdiri. Biarlah kita semakin berkurang, Kristus semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah.
Kristus. Dia tokoh utama, pusat, sumber, poros. Ini dia kepemimpinan Kristen. Kita memikul salibnya, kita mengikuti dia, mengajak orang lain bersama-sama berdampingan dengan kita mengikuti Kristus. Bicara tentang popularitas, famous, terkenal, bukan. Berapa banyak follower, bukan. Berapa banyak yang bisa kau lakukan, yang harus produktivitas dan lain, bukan. Sekalipun itu penting. Sudah perhatikan baik-baik. Waktu istri saya memasak dadar jagung, ya. Ketika itu kurang garam, makanya kita ngomong, kurang asin, kurang garam. Tuh coba bayangin ketika itu enak. Sudah tahu? Saya tidak akan memuji garamnya, saya akan memuji dadar jagungnya enak. Saya tidak akan pernah ngomong garamnya enak. Ketika kondisinya itu baik berkat pelayananmu, berkat apa yang kau berbuat, masyarakat, lingkungan, komunitasmu jadi lebih baik. Itu bukan tentang kamu. Bukan, kamu akan dilupakan. Mungkin dilupakan. Ini proyek yang silent. Tapi ketika garam ada di situ, tiba-tiba aja berubah. Tiba-tiba orang berubah, komunitasmu berubah. Tapi ketika engkau tidak ada, orang mulai cari kamu. Bukan ketika kamu tidak ada, kelompok itu malah bersyukur, untung orang itu nggak datang. Enggak. Ketika kamu nggak ada, orang nyari. Berarti itu kamu punya rasa, cita rasa asli. Tetapi ketika kamu mengalami perubahan, jangan berharap kamu akan dipuji di kita. Enggak. Itu garam. Makin berkurang, semakin berkurang. Yang dipuji nanti Yesusnya. Yesusnya yang ditinggikan. Ini karena itu, siapa dia? Pengikut Kristus. Kristus yang ditinggikan. Kristus. Yuk nyanyi bersama-sama sebelum kita menerima berkat. Semakin bertambah, aku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin It's not about the shiny you, but glorious of Jesus. setiap waktu biar
dan terang dunia? Ya, kamu saja angkat tanganmu. Kristus telah mati buat engkau, menghidupkan engkau, menyalakan engkau kembali, menjadikan engkau tidak tawar lagi, dan engkau tidak dibuang. Engkau selalu diterima di dalam Kristus, bukan karena kebenaranmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebenaran dan kebaikan Kristus. Terimalah berkat ini, bawa pulang, jadilah garam, berfungsi sebagai garam, terang dimanapun kau berada. Situasimu mungkin tidak ideal, tapi itu tidak membatalkan engkau, tidak membatalkan identitasmu di dalam Kristus yang adalah garam dan terang. Mungkin engkau gak punya duit, mungkin kau gak punya talenta, mungkin kau masih belum sempurna dalam banyak hal, tapi sadarilah identitasmu di dalam Kristus itu tetap ada. Ketika engkau mulai kembali bersukacita dalam Kristus, engkau menjadi garam dan terang dunia itu. Ketika engkau berhasil, jangan kau sombong, jangan kau tinggi hati, tapi sebaliknya engkau semakin berkurang. Berkat ini melimpah dalam kehidupanmu, di mana engkau Tuhan tempatkan, di toko, di pekerjaanmu, di warungmu, di pabrik, di pelayanan misimu, di sekolahmu, di kampusmu, dimanapun engkau berada. Sehingga engkau, setiap orang yang melihat engkau, melihat Kristus Yesus. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus Tuhan datang. Kami mengucap syukur, yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap menjadi garam dan terang.